Selamat siang semuanya, apa kabar hari ini? Sehat? Kembali lagi di channel Duk Cinema. Kali ini kita akan menceritakan film action tentang seorang pembunuh profesional berusia 17 tahun yang memiliki kode nama 13. Ia bergelut dengan hati nuraninya sebagai manusia ketika bertemu dengan seorang bocah laki-laki. Langsung saja kita bahas alur cerita filmnya yang berjudul The Shadow Tries yang dirilis pada tahun 2024. Tokyo, malam hari. Di bawah rintik hujan yang membasahi jalan-jalan gang sempit, 13 berdiri di atas bangunan bertingkat. Mata tajamnya menatap jendela lantai 5 dari gedung di seberang. Di dalam, seorang pria berseragam yakuza sedang tertawa. Dikelilingi perempuan-perempuan yang dipaksa tersenyum. Ia memegang belati kecil di tangan kirinya, ritual khas sebelum eksekusi. 13 mengatur napas. Ia bukan baru pertama kali membunuh, tapi malam ini entah kenapa tangannya terasa berat. Ia menyelinap masuk melewati atap, melumpuhkan dua penjaga dalam hening. Langkahnya ringan, namun presisi. Saat ia masuk ke ruang utama, target sudah di hadapannya. Satu tembakan ke kaki, satu ke dada, tepat sasaran. Tapi bukan untuk pria itu. Geisha di sebelahnya tersungkur, darah mengucur dari lehernya. 13 terpaku, kesalahan fatal. Sang target berhasil kabur, sementara gadis itu terbatuk darah di pelukannya. Umrah datang tak lama setelahnya, dingin, efisien, dan tanpa ekspresi. Ia menyelesaikan tugas yang gagal dilakukan 13. Mereka pun melarikan diri ke markas, dan setibanya di sana, 13 dihukum. Ia tidak dipecat, tetapi diberi cuti, evaluasi istilah lainnya. Ia dikirim ke Jakarta tanpa perintah, tanpa arah, sebuah pembuangan yang terselubung. Berkompromi. Dan lihat apa yang terjadi. Dia selalu mudah. Tetapi tidak. Minum. You are her instructor. Di Jakarta, ia tinggal di rumah susun tua yang berdiri tiap kali angin berhembus. Organisasi memberinya ponsel sekali pakai dan rekening kecil. Tidak ada perintah, hanya menunggu. Ia menghabiskan waktu dengan duduk di balkon, menatap langit Jakarta yang kelabu, mendengarkan suara televisi dari kamar sebelah. Di sanalah ia pertama kali mendengar suara Monji. Monji adalah bocah kurus dengan rambut acak-acakan dan mata yang terlalu dewasa untuk usianya. Ibunya, Asti, bekerja di klub malam. Monji sering duduk di tangga, memeluk lututnya, menghindari suara pertengkaran dari dalam kamar. 13 awalnya tak peduli, tapi setiap malam suara tangis itu terus mengusik tidurnya. Suatu malam, 13 melihat Asti diseret keluar dari taksi oleh dua pria. Monji berteriak, mencoba melindungi ibunya, tapi tubuhnya terlalu kecil, sehingga mudah dihempas.
13 hanya menonton dari balik jendela. Ketika keesokan harinya, Asti ditemukan tewas karena overdosis. Rasa bersalah mulai tumbuh. Ia mulai mendekati Monji. Pertama dengan memberinya makanan, lalu perlahan berbicara. Lambat, seperti membuka pintu yang telah lama terkunci. Ya. Pan. Lihat malam itu. Awal banget sih lo. Bukan untuk balas dendam kan? Wajib masih. Percaya sama aku, mereka nggak akan bisa. Kasih kak. Kamu bilang masih ingin begini caranya. Tapi kedamaian itu tak bertahan lama. Monji menghilang, tidak ada jejak. 13 mencari ke sekeliling, menyelinap ke gang belakang, mendobrak pintu kamar kosong. Hingga akhirnya ia mendengar nama, Haga, pemilik klub malam Bonros. Nama itu berulang, bergaung di telinganya. Ia tahu di sanalah jawabannya, dan ia bersumpah kali ini ia tidak akan gagal lagi. Mana dia? Mana dia? Kamu nyebut nama Haga. No. Ada Haga. Sampai gede. Sampai ada orang yang gak kedengeran lagi. Jakarta, malam yang sama. 13 berdiri di luar klub Monros, menyandarkan punggung pada dinding yang gelap. Di dalam, cahaya neon bergema retak, menggaburkan bentuk tubuh yang bergerak dengan ritme musik keras. Ia menatap pintu utama dengan penuh tekad. Haga, pria yang telah merenggut nyawa Asti dan menculik Monji, pasti ada di dalam. Tidak ada lagi penundaan. Ia telah mengambil keputusan. Organisasi, aturan, dan semua yang telah ia pelajari, semuanya tidak penting lagi. Yang ada hanya satu tujuan, menyelamatkan Monji. Di dalam, suasana semakin mencekam. Haga yang sedang duduk di kursi belakang meja bar, tersenyum saat melihat kedatangan 13. Ia tahu siapa wanita itu, siapa yang datang untuk menuntut balas. Haga memerintahkan dua anak buahnya untuk mendekat. Namun, 13 bergerak lebih cepat. Dalam sekejap, kedua pria itu terjatuh, terkapar, dengan luka di leher mereka. 13 melangkah dengan tenang, seakan tak ada yang terjadi. Sebelum Haga sempat beraksi, 13 melemparkan pisau kecil yang tepat menancap di tenggorokan Haga. Darah pun menyembur, tangannya gemetar, tetapi matanya tidak beralih. Ia tahu ini adalah titik tanpa kembali. Namun sebelum semuanya selesai, terjadi kekacauan. Anak buah Haga yang masih hidup menyerbu, melepaskan tembakan ke arah 13. Suara tembakan menggelegar, melumpuhkan beberapa pelayan dan pengunjung yang terjebak di dalam. 13 menundukkan tubuhnya, bergerak gesit di antara meja, menghindari peluru yang berdesing. Ketegangan meningkat saat ia menghindari peluru yang meluncur liar. Tubuhnya melesat dari satu sudut ke sudut lainnya dengan kecepatan yang luar biasa. Ketika suara tembakan berhenti, klub itu tampak seperti medan pertempuran yang kosong. 13 berdiri di tengah ruangan, napasnya terengah, namun matanya masih fokus. Dia berhasil mengalahkan mereka, namun Monji masih belum ditemukan. Di luar, sirine polisi mulai terdengar. 13 tahu ia tidak punya banyak waktu. Ia harus segera meninggalkan tempat itu menghilangkan jejak. Monji masih berada di luar jangkauannya, namun tak akan lama lagi. Ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, kali ini ia tidak akan mundur. Sebaiknya jangan.
Kesno. Setiap jam 5. Jakarta, tengah malam. 13 duduk di belakang kemudi mobil tua, berjalan dengan kecepatan tinggi melintasi jalan-jalan sepi, menghindari mobil polisi yang mulai mengelilingi area itu. Tak lama, ia menerima pesan singkat di ponselnya. Lokasi Monji terungkap. Sebuah villa terpencil di luar kota. Sebuah jebakan. Tapi ia tidak peduli. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Tertunduk dalam diam, 13 mempersiapkan dirinya untuk apa yang akan terjadi. Sesampainya di villa, semuanya terasa begitu sunyi. Tak ada suara, kecuali suara angin yang berdesir dan daun-daunan yang bergoyang. 13 melangkah perlahan, memeriksa tiap sudut, hati-hati. Namun, di balik setiap pintu dan di dalam setiap ruangan yang gelap, ada rasa takut yang mengintai. Saat ia tahu, ia tidak akan bisa kembali ke kehidupan sebelumnya. Haga, Sumitro, dan seluruh jaringan itu telah mengubahnya. Dengar dulu. Siapa? Tak perlu tahu siapa kamu. Oke. Aman, lo stay. Aku bunuh dia. Ayo dong. Manis benar. Kamil! Monji! Come here. Monji mati! Sarmata! Ayo semua! Lihat tuh sekarang! Namun, sebelum ia bisa masuk lebih jauh, sebuah ledakan keras mengguncang tanah. 13 melompat ke samping, tubuhnya terlempar ke dinding. Film berakhir dengan 13 mengubur Monji di tanah yang sunyi, jauh dari kota. Di sana, ia membiarkan masa lalu terpendam dan menerima bahwa tidak ada lagi jalan mundur. Nama aku Nomi, katanya pelan, mengucapkan kata-kata yang mungkin pertama kalinya diucapkan tanpa rasa bersalah. Kini, ia pun bebas untuk memilih hidupnya sendiri. 14. Aneh. Kid, I'm done. Tanya lo buat kamu. Kamu. Hei, Gusan.
baru permulaan. Umbra,